Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Tirayanti, NPM 19210012, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5, STAI Al-Musadadiyah Garut. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai RPP yang saya buat. Kemudian saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Sekolah MTS Al-Musadadiyah Garut, mata pelajaran Al-Quran Hadis, kelas 8 semester ganjil. Alokasi waktu 40 menit 1 kali pertemuan. Materi pokok: kukuatkan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Submateri: hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hakim bin Hizam. Kompetensi dasar 3.3.24.3. Alat dan media pembelajaran: alat laptop, media pembelajaran PowerPoint, tulisan, gambar. Sumber belajar: mushaf Al-Quran dan terjemahnya. Kemudian buku guru dan siswa. Yang selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Setelah siswa mempelajari submateri ini, diharapkan yang pertama yaitu pada 3.3.1 siswa bisa menerjemahkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Yang kedua, 3.3.2 siswa dapat menganalisis isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, 3.3.3 siswa dapat menjelaskan keterkaitan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, 4.3.3 siswa dapat menganalisis keutamaan orang yang berinfak yang sesuai dengan pemahaman isi hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan kekhusyuan peserta didik dalam beribadah, terlebih sholat, dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surat atau ayat dalam surat-surat pendek yang mereka baca. Untuk selanjutnya yaitu pendahuluan ketika waktu pembelajaran. Yang pertama yaitu guru mengucapkan salam dan menyapa peserta didik. Yang kedua, mengkondisikan siswa dan kelas. Yang ketiga, membaca doa untuk kelancaran pembelajaran. Yang keempat, memeriksa kehadiran siswa. Yang terakhir atau yang kelima di pendahuluan yaitu apersepsi. Masuk ke kegiatan inti. Yang pertama yaitu kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Kemudian peserta didik diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hakim bin Hizam. Nah, di sini guru menjelaskan materi mengenai hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hakim bin Hizam. Setelah itu guru membacakan hadis tersebut serta menerjemahkannya. Kemudian siswa mendengarkan, kemudian membaca apa yang telah diberikan oleh guru, yaitu mengenai hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hakim bin Hizam. Yang kedua yaitu critical thinking.
guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Nah, pertanyaannya juga harus tetap berkaitan dengan materi hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hakim bin Hizam. Nah, guru di sini memberikan kesempatan kepada siswa bagi yang belum memahami materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Nah, kemudian guru memberikan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hakim bin Hizam. Yang ketiga yaitu collaboration. Nah, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hakim bin Hizam. Nah, guru membuat kelompok-kelompok, bisa 4 atau 5 kelompok untuk mendiskusikan, kemudian yang akan dipresentasikan untuk selanjutnya. Yang keempat, communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Nah, setelah siswa tadi berdiskusi, nah di sini peserta didik mempresentasikan atas apa yang telah didiskusikan, kemudian mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi oleh kelompok-kelompok yang lain. Yang terakhir yaitu creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hakim bin Hizam. Nah, setelah selesai pembelajaran, setelah siswa berdiskusi kemudian presentasi, guru dan siswa membuat kesimpulan atas apa yang telah dipelajari. Terakhir, penutup. Yang pertama, guru dan peserta didik membuat rangkuman pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak mensyukuri atas keberhasilan proses pembelajaran dan berdoa bersama-sama. Yang terakhir yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah sehat semuanya. Oke, sebelumnya coba duduknya dirapihkan terlebih dahulu. Ya, yang merasa ngantuk bisa berdiri. Sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kemudian ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah Anda yang tidak hadir hari ini? Ya, kelas 8A ya. Hadir semua? Hadir, alhamdulillah ya, hadir semua, harus dipertahankan. Oke, jika minggu lalu kita belajar mengenai infak dan sedekah, untuk sekarang kita akan belajar mengenai kuatkan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Submaterinya yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hakim bin Hizam. Sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu?
Ya, minggu lalu kita membahas materi mengenai apa? Berbagi, infak, dan sedekah dengan ikhlas. Ada yang masih ingat apa itu infak dan sedekah? Siapa yang mau mencoba jawab? Ya, silahkan Siti Rosya. Ya, betul. Infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Sedangkan sedekah apa? Tadi Siti Rosya meliputi harta dan jasa. Bahkan jika kita senyum pun termasuk dengan sedekah. Membuang ranting atau duri dari jalan pun itu termasuk dengan sedekah. Ya, kemudian ibu akan bertanya, apakah infak dengan zakat itu sama? Ya, nah apa itu sama tidak? Berbeda ya. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, untuk sekarang buka buku paketnya halaman 42. Sudah dibuka buku paketnya? Sudah ya. Nah, ibu akan menjelaskan hadis yang pertama, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Bisa dilihat ya di buku paket ada. Ibu akan membacakan hadis beserta artinya. Kalian mendengarkan serta diperhatikan. Ya, ibu akan membaca hadisnya sama artinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaqun alaihi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan datang dua para malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satu laginya berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari arti hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang hamba itu melewati paginya akan turun dua para malaikat, yaitu yang mendoakan. Yang pertama apa tadi? Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan harta. Yang kedua, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Nah, apakah kita rela untuk dihancurkan atau dibinasakan? Nah, tentu tidak ya. Karena itu kita jangan menahan harta kita. Kita jangan bakhil, kikir atau pelit terhadap orang lain. Nah, apabila kita menafkahkan harta kita, insya Allah akan digantikan dengan yang lebih. Ya, jadi jika kita mengeluarkan harta kita, insya Allah akan diganti kebaikan kita di dunia dan pahala di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagai contoh, misalkan Isabel tidak punya uang, Isabel mau jajan. Nah, sama Siti Rosya dikasih uang ke Isabel 2000 contohnya. Nah, Siti
terus ya, insya Allah akan diganti ya dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Isi kandungan yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Nah, sebaliknya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Paham ya mengenai hadis yang pertama? Nah, untuk sekarang lanjut ke hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Ya, Ibu akan membacakan hadisnya. Kalian bisa dilihat di buku paket serta didengarkan bacaan hadisnya. Oke. An Hakim ibni Hizamin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairus shadaqati an zuhrin ginan wa man yasta'fif yu'ifahullahu wa man yastaghni yughnihillahu. Rawahul Bukhari. Ya, kita baca bareng-bareng hadisnya. An Hakim bin Hizamin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairus shadaqati an zuhrin ginan wa man yasta'fif yu'ifahullahu wa man yastaghni yughnihillahu. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukup. Nah, isi kandungan dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerima. Nah, jika ada orang yang memberi hadiah, maka boleh diterima oleh kita. Nah, contohnya hal ini pernah dicontohkan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menegur sahabatnya Umar bin Khattab karena Umar tidak mau menerima pemberian Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun menegurnya sebagaimana sabdanya, ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya. Mengenai hadis yang kedua, apakah dapat dipahami? Paham ya semuanya. Nah, dari awal materi sampai akhir sudah cukup. Apakah ada yang ditanyakan yang belum paham? Silahkan
dibaca lagi hadisnya dan isi kandungannya. Nanti ibu buka sesi tanya jawab. Oke, untuk membaca selesai. Nah, sekarang bikin 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Ya, coba ketuanya dituliskan soal-soalnya ya. Ya, yang soal yang pertama yaitu apa maksud dari doa Allahumma ati munfiqon kholafan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa maksud dari Allahumma ati mumsikan talafan. Nomor yang ketiga yaitu jelaskan maksud dari hadis al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan maksud dari waman yastagni yughnihillahu. Ya, 4 pertanyaan tersebut coba didiskusikan antar kelompok masing-masing, kemudian nanti dipresentasikan. Oke, untuk sekarang ibu minta presentasi 1 kelompok dulu, sisanya nanti di minggu depan. Ya, silahkan kelompok 1 presentasikan yang hasil pertanyaan tadi atau hasil dari kalian diskusi. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kesimpulannya, kita jangan menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir. Belajar untuk memberi sebagian harta kita terhadap orang lain, insya Allah akan dibalas dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Cukup sekian, semoga bermanfaat, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.